ingin membuat Tuhan tertawa, mari kita buat rencana. Seperti yang kita sudah bersama banyak orang di luar sana, ketika mengambil sebuah action penuh dengan ekspektasi, ketika semuanya tidak berjalan dengan ekspektasi dia, level stres dia tinggi dan akhirnya depresi. Yang saya pelajari dari atlet Olimpiade adalah ketika mereka sebelum berlomba, mereka selalu visualisasi. Yang mana ketika mereka saatnya berlomba, mereka sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Nah, dari sini mungkin Anda semakin menyadari, sudahkah Anda memvisualisasikan hal-hal yang Anda inginkan di kehidupan Anda, atau Anda lebih sering memvisualisasikan hal-hal yang Anda takutkan? Karena otak kita diciptakan untuk menciptakan ketakutan, jadi tidak ada yang salah dengan Anda ketika kita selalu menciptakan skenario yang isinya penuh dengan ketakutan. Artinya, perlu latihan seperti atlet tadi untuk melatih, mengingat, membayangkan hal-hal yang kita inginkan terjadi di kehidupan kita. Itu adalah langkah pertama untuk menarik keberlimpahan di kehidupan Anda dalam bentuk action, terutama inspire action. Langkah kedua adalah, sudahkah Anda bersenang-senang dalam mengambil action tersebut? Ketika klien saya ingin membuka usaha catering dan dia menunda karena dia merasa bahwa dia masih menunggu modalnya kapan dan dia merasa tidak siap, kemudian saya tanya, mau seperti ini terus atau mau mengambil sebuah langkah yang berbeda? Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk survei ke peralatan catering. Namun saya ingatkan, tolong ya, bersenang-senang selama di sana, jangan ada ekspektasi apa-apa, having fun aja dulu. Nah, menariknya ketika dia sudah bersenang-senang dalam perjalanan dia menuju ke lokasi, dan kemudian dia asik dalam melihat peralatan-peralatan catering tanpa ada ekspektasi apa-apa, dia ketemu dengan teman SMA-nya, dan sekarang mereka sedang mempertimbangkan untuk membuka bisnis catering bareng. Nah, itu adalah langkah kedua dalam step kita menarik keberlimpahan yang diikuti oleh Inspire Action, yang sebenarnya ketika kita fokus kepada hal-hal yang kita senang dalam melakukannya, kita tidak ada lagi rasa kurang. Nah, ini menarik ya, kebanyakan orang itu menunda bahagia nanti ketika apa yang dia lakukan itu ada hasilnya, ada ujungnya. Nah, yang perlu kita sadari adalah, itu tadi kalau kita kembali ke quote yang pertama, ingin membuat Tuhan tertawa, mari kita buat rencana. Nah, menariknya, ketika kita berasumsi, ketika kita berekspektasi lebih tepatnya, kita punya asumsi kalau apa yang kita ekspektasikan itu sudah paling keren. Nah, bagaimana jika saat Anda tidak punya ekspektasi apa-apa? Menurut Dr. Joe Dispenza, yang meneliti sebuah kondisi bernama the field, yaitu sebuah ruang ketika kita tidak punya ekspektasi, asumsi, yang dikenal juga dengan istilah space, akan banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Seperti klien saya habis ditabrak mobilnya, dan kemudian dia mengeluh, kenapa begini ya, aku udah belajar kesadaran dan sebagainya. Saya bilang, kalau berasumsi seperti ini, hasilnya akan seperti itu. Kira-kira coba ganti kualitas pertanyaannya. Akhirnya dia berganti pertanyaannya, apa yang benar ya dari kondisi ini yang belum dia sadari, ternyata rem mobilnya sudah blong dan perlu diganti, dan kalau tidak diganti dia akan mengalami sebuah kecelakaan. Jadi the field ada sebuah ruang tanpa penghakiman yang begitu banyak kemungkinan di sana, yang hanya akan bisa diakses saat kita setelah visualisasi, diikuti dengan action yang bersenang-senang, dan kemudian diikuti dengan melepaskan, mengizinkan keterlibatan kuantum, Tuhan, semesta, untuk berkontribusi kepada Anda. Nah, kebanyakan orang ingin mengontrol ketika tahap tersebut, sampai ujungnya aja pengen dikontrol. Dan itu nggak salah juga, tapi kecenderungan mereka saat kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, level stres mereka tinggi, dan mereka tidak lagi mengambil sebuah keputusan. Padahal apapun yang sedang Anda alami, cara termudah untuk menetralkan kondisi itu atau mengubah kondisi itu adalah dengan terus mengambil action yang lanjutan. Nah, ini adalah sebuah kesadaran yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, dan hati-hati dengan ekspektasi karena itu penuh dengan asumsi, dan bagaimana jika apapun yang sedang Anda ekspektasikan itu tidak seberapa dengan apa yang sudah semesta siapkan buat Anda. Keep open mind, keep open heart, and saya penasaran apa yang akan bermunculan di kehidupan Anda. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun, bye-bye.